Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati malam di tengah hutan, jalan pagi di tanah tandus. Agar asik di pengajian, pinjam dulu dong 100. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan agar dapat mendengarkan kultum saya ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini, diterangi oleh iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita yang tetap istiqomah dengan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini bertepatan dengan malam ke-12 Ramadan, saya ingin membahas secara singkat lapar dan haus yang kita rasakan selama berpuasa dapat menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ketahui bahwa saat berpuasa kita akan merasakan lapar di sore hari dan haus di siang hari. Bahkan tidak itu saja, bisa saja saat pagi hari setelah sholat subuh, setelah sahur, kita sudah merasakan haus dan lapar lagi. Padahal baru saja tadi subuh, tadi sahur memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang manis. Tapi harus kita ketahui bahwasanya lapar dan haus yang kita rasakan selama berpuasa insya Allah dapat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman serta ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan haus yang tak tertahankan di siang hari, kita akan merasa sangat bersyukur jika kita meminum segelas air putih biasa. Kita akan merasa air putih tersebut seperti air zam-zam atau minuman-minuman manis lainnya. Kita akan merasa air putih itu seperti es teh, es jeruk, dan lain sebagainya. Padahal air putih tersebut tak lebih dari sekedar air biasa. Atau ketika kita merasakan lapar yang tak tertahankan di sore hari. Soalnya kalau sudah di sore hari ini sudah bukan persoalan haus lagi, lebih ke arah persoalan lapar. Sudah tidak sabar lagi makan pisang hijaunya, minum es kelapanya, makan gorengannya. Kita akan merasa sangat bersyukur jika kita memakan makanan yang biasanya kita tidak sukai kalau tidak sedang berpuasa. Kita abaikan makanan tersebut. Saya tidak suka ini makanan. Saya tidak mau ini makan makanan ini. Tidak lezat, tidak manis, tidak sesuai dengan selera saya. Tapi kalau kita makan makanan tersebut saat sedang lapar-laparnya, insya Allah lagi. Makanan tersebut kita akan rasa seperti makanan bintang 5. Kita akan merasa seperti makan spaghetti, ramen, wagyu A5, dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka dari itu pentingnya kita harus bersyukur. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa
sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, jika kita bersyukur, niscaya nikmat itu akan bertambah lagi. Allah akan lipat gandakan lagi. Tetapi sebaliknya, jika kita diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang megah, mobil yang mewah, expander, Pajero Sport, dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak bersyukur, apalah gunanya? Inna azabi lasyadid, maka pasti azabnya Allah itu, azabku itu sangatlah berat. Dan mungkin ini sering terjadi di kalangan anak-anak atau mungkin bahkan kita sendiri, yakni saat sore hari, saat ngabuburit, cari takjil, lihat es kelapa, mama mau es kelapa, dibelikan mamanya. Papa mau es cendol, mau es dawet, dibelikan sama papanya. Nenek, kakek, saya mau nasi kuning, mau nasi padang, mau rendang, dibelikan semuanya oleh kakek neneknya. Saat tiba berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Minum es cendol, baru makan nasi padangnya, sudah kenyang, baru es dawetnya mau diapakan, nasi kuningnya mau diapakan. Mubazir, lapar dan haus yang kita rasakan selama 12 jam, kenyang begitu saja dalam 5 menit. Itu adalah salah satu bukti nyata kenikmatan dunia hanyalah sementara. Ketenangan, ketenangan apa yang sepertinya yang kita cari di dunia ini? Kalau orang yang sudah meninggal saja harus dibacakan Yasin supaya tenang di alam kubur. Teman-teman, ustazah dan ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan pelajaran lapar dan haus yang kita rasakan selama berpuasa ini sebagai pelajaran untuk lebih mensyukuri dan memperkuat rasa syukur kita. Selain itu, jangan lupa untuk tetap meningkatkan dan menjaga kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Karena setiap amalan yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya jarang mengerjakan sholat qobliyah, setibanya bulan suci Ramadan dia bergegas bangun sholat subuh, bangun sholat tahajud, bergegas sahur, mandi, dia bergegas ke masjid, dia mengerjakan sholat qobliyah subuh. Masya Allah, pahalanya bagaikan dunia dan isinya. Apalagi dikerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang dimana pintu neraka ditutup, para setan iblis dibelenggu, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qariyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'man maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ghafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.